Salam Horas buat kita seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai pertanyaan keluarga Seresot Martoma Medan dengan tema Nadengga do balos ni najat dengan bahasa Indonesia, membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebelumnya kita berdoa sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 12 ayat 1 sampai 2, dipuji Roh Hakod doho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerahkan nama Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anakmu, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam kedamaian, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada ibadah kita malam ini tertulis pada Lukas 6 ayat 27 sampai 37. Mari kita membacanya. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka
dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi sian buku ND nomor 26 ayat 1 sampai 2, Damenimu Ali Yesus. Kita berdoa, kasih karunia dari Allah Bapa kita dan kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah di malam hari ini tertulis dalam Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan ayat 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab aku memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa,
dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali di malam hari ini dalam acara pertangyangan yang masih dalam keadaan online karena situasi dan kondisi COVID-19 yang masih saja semakin meningkat. Karena itu kita bukan dalam keadaan malas ataupun apatis dalam situasi hal ini. Tetapi kita sedang mencegah bagaimana supaya tidak tertular COVID-19. Karena itu sekalipun pertangyangan diadakan dalam keadaan online, mari Bapak Ibu kita berkumpul bersama keluarga kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ingatlah bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul untuk memuji dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita. Karena itu mari kita tetap bersekutu bersama Tuhan di dalam ibadah pertangyangan keluarga. Malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya membalaskan kejahatan itu dengan kebaikan. Sesuai dengan topik minggu bahwa nading gando balosni najat. Jadi kebaikanlah balas dari sebuah kejahatan. Memang pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang sangat mudah. Kita harus akui bahwa ketika kita diperlakukan tidak baik, tapi kita harus membalaskan dengan sebuah kebaikan, itu sesuatu yang sangat sulit. Tetapi bukan berarti sekalipun sulit kita tidak bisa untuk melakukannya. Atau kita jadi mencari alasan supaya tidak melakukannya. Sesuai dengan nama minggu kita adalah Minggu Seksagesima, ya, yang menerangkan dan menjelaskan bagaimana supaya kita makahanguluhon menghidupi pengajaran dan apa yang dilakukan Tuhan itu di tengah-tengah pelayanannya semasa dia hidup di tengah-tengah orang banyak. Karena itu lewat firman Tuhan ini ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, adong dosakap ni dibata disudi pardalanan ningolu na porsia.
Ada rencana di balik semua perjalanan kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Kita harus mengakui bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini enggak semua mampu kita terima dalam hati kita. Di semua kebaikan itulah yang membuat banyak iman kita bertumbuh. Dan sebaliknya, di situasi yang sangat buruk, kita sungguh sangat sulit untuk menerima bagaimana keadaan itu terjadi. Sehingga terkadang iman kita itu haporsiotei dan mangulu. Nah, karena itu dalam konteks hal ini kita harus tunduk terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, karena semuanya itu atas perbuatan tangan Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana suatu pengalaman cerita kehidupan dari Yusuf sendiri di antara saudara-saudaranya. Dia bukan hanya merasakan sakit yang secara fisik, tapi juga mental. Kenapa? Karena Yusuf dijual oleh saudara-saudarinya sendiri. Yusuf dijual oleh abang-abangnya dan dia harus menjadi budak di tengah-tengah tanah Mesir. Tetapi Yusuf tidak menunjukkan rasa bencinya. Yusuf tidak menunjukkan bagaimana dia ingin membalaskan rasa sakit hatinya. Itu tampak jelas dalam konteks ayat 3, ternyata Yusuf justru memperkenalkan kembali dirinya kepada abang-abangnya, kepada saudara-saudaranya. Inilah aku Yusuf yang dahulu kamu jual, katanya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yusuf menunjukkan identitasnya audo si Josepi. Ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata Yusuf itu enggak punya niat buruk untuk membalaskan kembali rasa sakit hatinya, karena dia sudah dijual oleh saudara-saudaranya, bahkan dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Tapi ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kembali di tengah-tengah saudaranya, Yusuf mau mengatakan bahwa saya mau memulihkan kembali persaudaraan kita. Karena memang kita mengetahui saudara-saudari Yusuf sangat membencinya. Karena Yusuf anak kesayangan dari bapaknya sendiri. Tetapi saudara-saudaranya walaupun membenci Yusuf, ketika mereka mengenal identitas saya Yusuf, mereka menjadi takut. Mengapa? Karena mereka takut ketahuan oleh bapaknya. Karena itu Yusuf tidak ingin membalaskan yang jahat itu dengan kejahatan, tapi justru sebaliknya dia ingin memulihkan persaudaraan yang selama ini sudah terpisah ketika Yusuf berada di pembuangan Mesir, bekerja sebagai budak. Tapi ternyata di balik itu semua, Yusuf ingin kembali memulihkan rasa persaudaraan yang sudah lama terputus. Yusuf ingin mengembalikan bagaimana persaudaraan yang rukun itu terbina kembali antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat walaupun Yusuf itu mengalami sakit yang luar biasa atas perbuatan saudara-saudaranya, tetapi dia tidak membalaskan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tapi justru sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang baik karena memang dia membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena itu dia menyadari bahwa ketika dia hidup di dalam Tuhan, dia memiliki suatu kekuatan dan dia harus melakukan sesuatu yang baik karena dia sudah hidup di dalam Tuhan. Karena itu dia rangkul saudara-saudaranya ketika datang ke Mesir. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan, bahwa sesuatu yang jahat bukan berarti harus dibalaskan dengan kejahatan, tapi belajar bagaimana Yosef sendiri yang sudah tersakiti, yang sudah sangat-sangat menderita, terluka, tetapi dia membalaskan dengan sebuah kebaikan kepada saudara-saudarinya sendiri. Itu yang pertama,
yang mau dikatakan dalam konteks firman Tuhan ini. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di tangan ni dibata buidu berubah sakap najat gabe pasu-pasu tu akan nama kahaporsiai ibana. Nah, tentu kita mengetahui bagaimana cerita saudara-saudara Yusuf ketika menjual Yusuf sendiri kepada para pedagang. Pada saat itu mereka mengharapkan bahwa Yusuf itu mati. Bahkan harus menderita lebih parah karena mereka nggak menyukai bagaimana bapaknya sendiri menyayangi Yusuf begitu sangat luar biasa. Akhirnya memunculkan kecemburuan. Tapi dari rencana yang jahat ini karena Tuhan melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang setia mempercayai Tuhan, maka segala sesuatu yang jahat itu yang direncanakan oleh saudara-saudara Yusuf itu berubah menjadi sebuah kebaikan untuk Yusuf sendiri. Ternyata dari sini bisa kita lihat apapun yang direncanakan orang yang begitu sangat jahat kepada kita, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, yang jahat itu bisa berubah menjadi berkat bagi kita sendiri. Kita melihat bahwa ketika Yusuf memang bekerja di Mesir sebagai seorang budak, tetapi ternyata Tuhan memakai Yusuf untuk menjadi penafsir mimpi bagi Raja Firaun. Nah, sehingga ketika Yusuf mampu mengartikan mimpi dari Raja Firaun, Firaun menjadi sangat senang dan pada akhirnya mengangkat Yusuf sebagai orang kepercayaannya di tengah-tengah Mesir. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata apa yang direncanakan orang begitu sangat busuk, begitu sangat jahat, tetapi Tuhan ternyata tidak tinggal diam atas kehidupan Yusuf sendiri. Dan tidak hanya di situ Bapak Ibu, ternyata ketika Yusuf berada dalam pembuangan Mesir itu, ketika Yusuf sudah menjadi orang kepercayaan dari Raja Firaun, ternyata Tuhan memakai Yusuf itu untuk menjadi penyelamat bagi saudara-saudaranya dan bagi bapaknya sendiri, bahkan bagi kaum Israel pada saat itu. Nah, kita mengetahui bahwa telah terjadi kelaparan selama 2 tahun. Dan akan terjadi kembali 5 tahun masa kelaparan itu. Jadi total masa kelaparan yang akan dihadapi oleh orang-orang pada saat itu adalah selama 7 tahun. Dan inilah mimpi yang ditafsirkan oleh Yusuf pada saat itu kepada Raja Firaun bahwa akan terjadi kelaparan. Dan ternyata mimpi itu menjadi sebuah kenyataan dan itulah yang ditafsirkan oleh Yusuf. Nah, ketika kelaparan itu sudah terjadi selama 2 tahun, saudara-saudara Yusuf bahkan bapaknya sendiri merasakan kelaparan yang luar biasa karena tidak ada lagi makanan dan minuman. Tetapi ketika mereka datang ke Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf dan inilah cara Tuhan memakai Yusuf untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dan bapaknya, bahkan semua orang Israel yang menghadapi kelaparan pada saat itu. Yusuf menjadi penyelamat bagi kaumnya sendiri. Yusuf menjadi penyelamat bagi saudara-saudaranya sendiri. Nah, pada saat itu Yusuf sudah mempersiapkan makanan karena Yusuf tahu bahwa tidak akan ada musim menanam dan menuai. Karena itu Yusuf sudah mempersiapkan segala sesuatunya karena dia sudah melihat itu dalam konteks mimpinya Raja Firaun. Itu semua dapat dilakukan oleh Yusuf atas perbuatan dan kasih setia Tuhan terhadap Yusuf. Penglihatan ini diberikan Tuhan untuk mengubah paradigma sakap najat yang sudah sampai kepada Yusuf menjadi sesuatu berkat. Ternyata Bapak Ibu, dari yang jahat itu juga mengubah paradigma kita bahwa ada sesuatu yang baik yang akan kita terima dari Tuhan. Karena itu sekali lagi Yusuf mau menekankan dalam konteks firman Tuhan kali ini bahwa segala sesuatu yang jahat itu tidak harus dibalaskan dengan kejahatan. Tetapi ternyata kejahatan itu bisa juga berubah menjadi berkat. Pasu-pasu dada holan tuhita ale doho tu akka humaliang. Nah, karena itu teruslah mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang ketiga atau poin yang terakhir yang mau disampaikan dalam konteks firman Tuhan
dalam Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan ayat 16 adalah holongi do menutupi nasa hasalaan do akan adok-dok gabe jupang gugu dohot lasni roha. Nah, mari menjadi pribadi yang mengasihi karena sudah dikasihi Tuhan. Menjadi pribadi yang mengasihi, hidup dalam kasih itu pasti membuat semua indah. Kasih tidak hanya menutupi banyak kekurangan, tetapi kasih membuat beban berat menjadi ringan tak terasa. Terkadang apa yang dilihat orang berat, tetapi bila dilakukan dengan kasih maka akan terasa ringan. Nah, daripada kita mencari kesalahan orang, daripada kita menunjuk bagaimana orang lain dengan segala kekurangannya, kamu bersalah, lebih baik kita menutupinya dengan kasih. Artinya mari kita melihat, bercermin pada diri kita sendiri bahwa kita sendiri bukanlah orang-orang yang sempurna dalam kehidupan ini. Karena dengan demikian ketika kita mengetahui kita ini adalah orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang tidak istimewa, orang-orang yang penuh dengan banyak sekali kekurangan, maka lebih bagus kita melihat siapa diri kita. Maka dengan demikian kita sudah mengasihi diri kita, bahkan juga kita mengasihi orang lain. Ketika kita mampu melihat kekurangan diri kita, maka disitulah kita menghentikan pertikaian, menghentikan yang namanya pertempuran. Jadi daripada pertempuran itu terjadi, lebih bagus kita mengkoreksi diri sendiri. Nah, dengan demikian kasih itu akan terbina di antara kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah ilustrasi seperti ini tentang cinta kasih. Ada seorang anak laki-laki kurus, dia selalu berjalan sambil menggendong adiknya yang lumpuh di punggungnya. Melihatnya, seorang berkomentar seperti ini, sangat prihatin kehidupanmu. Kasihan kau nak, bebanmu pasti sangat berat. Lalu anak kurus itu menoleh kepada orang yang berkata demikian. Namun dengan spontan dia berkata seperti ini, Bapak, adikku bukan bebanku. Ia adalah adikku. Aku sangat mengasihinya. Memang terkadang satu perbuatan yang dipandang orang itu menjadi beban, namun di sisi lain orang lain menganggap itu bukan suatu beban. Nah, jadi tergantung alasan ia melakukannya. Jika kita melakukannya karena cinta kasih, maka pasti akan berbeda. Apakah kekuatan kita terbesar di hidup ini? Jawabannya adalah kasih dan sayang, cinta dan kasih. Dan semuanya itu bersumber dari Tuhan. Banyak hal dalam kehidupan ini yang menjengkelkan, melelahkan, dan dihindari orang. Tapi dapat dilakukan dengan setia. Mengapa? Karena cinta membuat mereka punya cara pandang yang lain. Nah, merawat suami yang sakit atau istri yang sakit, mendampingi anak belajar, antar jemput sekolah anak meski lelah, mengantar orang tua berobat rutin, semua akan terasa berbeda dan mudah jika dilakukan dengan cinta kasih. Nah, karena itu segala kekurangan dan hal apapun akan menjadi sesuatu yang indah kita kerjakan kalau kita memiliki cinta dan kasih. Jadi enggak perlu kita melihat apa yang dilakukan orang lain, kasihan dia, tidak. Atau mungkin ketika kita melihat pekerjaan orang lain, kita menganggap pekerjaannya itu penuh dengan kekurangan. Kita enggak usah menilai orang lain. Tapi cobalah letakkan kasihmu, letakkanlah segala kasih sayangmu bahwa dia sudah bekerja ya, dan dia sudah berusaha, maka hargailah segala sesuatunya. Tutudo dangadong ulaun namura maka hanguluhon holong doho maka halupahon nahaciti. Ya. Alai, tetapi taingot, membalaskan kejahatan dengan kejahatan akan semakin
melahirkan kejahatan-kejahatan yang baru. Tetapi ketika kita memutuskan untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, maka kita sendiri sudah memutus mata rantai kejahatan itu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, taruhlah kita doon ala nunga dilod debata tundina mempergugui kita. Membalas kejahatan dengan kejahatan adalah kejahatan yang luar biasa. Membalas kejahatan dengan kebaikan itulah yang luar biasa. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah hal yang biasa dan manusiawi. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan adalah hal yang ilahi. Karena itu selamat menabur kasih, selamat berbuat yang baik, selamat untuk mengkoreksi diri kita sendiri, selamat untuk kita berbuah dan bertumbuh di tengah-tengah kehidupan ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, untuk kasih setiamu dan kebaikanmu yang memelihara dan menjaga kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas dan rutinitas kami. Apa yang kami peroleh dari malam hari ini, semua berkat kebaikan Tuhan. Ibadah kami, persekutuan kami bersama dengan keluarga kami, mengingatkan kami Tuhan, betapa baiknya Engkau di tengah-tengah kehidupan kami, yang memelihara dan menjaga kehidupan kami. Terlebih malam hari ini Tuhan, ketika kami diajarkan bagaimana hidup seperti Yusuf yang sudah tersakiti karena perbuatan saudara-saudarinya yang harus terjual ke para pedagang sampai akhirnya dia berada di Mesir untuk menjadi budak. Namun dalam setiap proses rasa sakit yang dialami oleh Yusuf, Tuhan mengubahnya menjadi berkat. Tuhan memakai Yusuf sebagai penafsir mimpi sehingga Yusuf boleh menjadi orang kepercayaan bagi Firaun, dan rasa sakit itu tergantikan bahwa inilah orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan pakai ketika mereka sudah mengalami banyak penderitaan tetapi tetap setia menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Karena itu ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa hidup seturut perintah Tuhan. Sebagaimana layaknya Yusuf membalaskan kejahatan dengan kebaikan, demikianlah kiranya Tuhan hati kami terbuka untuk membalaskan sebuah kejahatan itu dengan kebaikan. Ketika hati kami tersakiti, ketika banyak orang Tuhan mencari kesalahan kami, ketika banyak orang Tuhan mencari kekurangan kami, tetapi kiranya Tuhan menganugerahkan berkat kehidupan untuk kami, sehingga kami terus bekerja, terus melayani Tuhan, terus untuk beraktivitas sebagaimana layaknya. Karena Engkau melihat Tuhan apa yang baik yang kami kerjakan. Karena itu Tuhan biarkan kami belajar senantiasa bagaimana Yusuf sabar atas penderitaannya menghadapi orang-orang jahat. Kiranya demikian juga Tuhan memproses kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain sekalipun hati ini sudah tersakiti. Dan biarkanlah Tuhan buah kehidupan atas iman kami kepada Engkau itu berbuah di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk negara kami yang masih dalam situasi yang sangat mencekam karena COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Kiranya Tuhan melindungi dan menyertai setiap orang-orang percaya, terlebih jemaat-Mu yang ada di HKBP Saresot Martuba. Biarkanlah Tuhan Engkau memberkati mereka siang, malam, pagi, dan petang dalam setiap aktivitas mereka. Engkau memberikan umur yang panjang, Engkau memberikan nafkah kehidupan yang baik di tengah-tengah pekerjaan mereka. Juga anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka, mulai dari anak-anak sampai yang sudah dewasa, yang dalam masa pertumbuhan, sekolah, pekerjaan, yang jauh atau dekat dari orang tuanya. Mari Tuhan Kau tetap pelihara mereka. Mari Tuhan Kau jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang mendengar nasihat orang tuanya dan hidup senantiasa di dalam Tuhan. Kami bermohon kepada-Mu ya Tuhan Allah kami. Lindungilah kami semua juga.
Ketika malam hari ini kami akan beristirahat membaringkan tubuh kami di tempat tidur, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, sehingga esok pagi kami boleh kembali beraktivitas, boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga kami. Sekalipun Tuhan banyak hal yang ingin kami minta, tapi kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena itu topangan kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu memelihara kehidupan kami. Dan biarkanlah juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk situasi dan keadaan. Bukan karena kami sedang dalam kemalasan atau ketakutan, tapi bagaimana mencegah COVID ini tidak semakin hari bertambah. Ajar kami untuk selalu sabar Tuhan menghadapi semua ini. Dan biarkan kami terbuka hati untuk menjaga kesehatan kami, supaya masing-masing orang tetap menjaga dan menjalankan protokol kesehatan demi kebaikan masing-masing. Dan biarkanlah Tuhan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami, sekalipun kami beribadah di rumah, berdoa bersama-sama memohon kepada Tuhan supaya semua cepat berlalu dan semua pekerjaan yang kami lakukan boleh dalam penyertaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dengarlah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan doa syafaat, kita bernyanyi Sian buku Ende nomor 123 ayat 1-3, Ale Dongan Nasaroha. Tabasada marohata, maratang yang mahita. Ale Tuhan, Dewata amanami namar habangsa di benua gijang. Puji-puji mardoang gok moleate di pasar rohanami ale Tuhan. Bui hami tolhas tu warnginon ale Tuhan di bagasan lasni roha nang hagipason na sienho. Pos rohanami ale Tuhan, hodo na pasahaton saluhutna tuhami. Ibanda woi hami le Tuhan marlas ni roa sa tutikion. Atong ele Tuhan patu dohami pasaton mauliati ni rohanami turupanmu. Nang niworngin ale Tuhan na holum na binasaat mo tuhami ditikion. Marsadani roha dohami laho mamuji dohot pasangapon warmu na sunbadiai marhite-hite partangyangan nami. Atong ale Tuhan buhay maroha doh pikiran nami. Asa boy hami le Tuhan, majalo hatam di bagasan rohanami. Jala boy hami gabe hawaoran ni pasupasum tuaka na humaliak kami. Nang diwarngin na ulion pele Tuhan, mangidung mangilik dalam arsobahami tuarupanmu. Di saluhutna na sinakapan ni rohanami. Di saluhutna na sinakapan ni pikiran nami. Hupasat hami tuarupanmu. Asa homa na paturehon. Atau ngale Tuhan, jalo mahami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin.
Kita bernyanyi Sian buku ND nomor 122 ayat 1 tambah 2 Ida hina denggani sambil mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.